Video catatan kali ini dibuat berdasarkan tulisan Pak Bayu Nerviadi. Tulisan itu diunggah ke grup Facebook Sinau Nulis Aksara Jawa pada Desember 2022. Pak Bayu sendiri merupakan pegiat aksara Jawa. Ia turut aktif mengikuti dan menginisiasi implementasi Kongres Aksara Jawa 2021. Pak Bayu bisa kamu hubungi di akun sosial media berikut. Oke, mari kita baca catatan. Menurut KBBI, diftong adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata, atau vokal rangkap yang menghasilkan satu bunyi. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah ai, au, oi, dan ei. Sedangkan digraf menurut KBBI adalah dua huruf yang melambangkan satu fonem. Apa itu fonem? Menurut KBBI, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Misalnya H. H adalah fonem karena ia membedakan makna kata harus dan arus. B dan P adalah dua fonem yang berbeda karena bara dan para beda maknanya. Kembali ke digraf. Digraf berarti dua huruf yang melambangkan satu fonem. Misalnya KH, NG, NY, dan SY. Menurut Rofiuddin 1996, digraf adalah dua huruf yang melambangkan satu bunyi. Dan menurut Mulyono 1996, digraf adalah dua huruf yang melambangkan konsonan. Dari situ, Pak Bayu menyimpulkan, diftong adalah fonem yang dilambangkan dengan gabungan dua vokal atau vokal rangkap. Sedangkan digraf adalah fonem yang dilambangkan dengan gabungan dua konsonan atau konsonan rangkap. Lalu gimana penerapan dalam aksara Jawanya? Dalam bahasa Jawa baru tidak mengenal diftong. Namun bahasa Jawa kuno atau Kawi mengenal diftong yang disebut aksara suara dirga dan sandangan suara panjang. Contohnya, diftong ai dalam bentuk aksara suara ai dan sandangan dirga mure. Diftong au dalam bentuk aksara suara au dan sandangan mure raswadi. Untuk digraf, aksara Jawa tidak perlu menggabungkan dua aksara karena sudah ada grafemnya. Nah, apa itu grafem? Menurut catatan Pak Bayu, grafem adalah lambang huruf, yaitu merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan perlambang fonem dalam sistem ejaan. Contoh dari digraf pada aksara Jawa adalah digraf KH atau K, digraf NG atau nga, digraf NY atau nya, digraf SY atau sya. Kenapa sya dengan cecak 3 bukan sya ini? Karena sya ini adalah sya dengan garis aksen miring ke kanan di atasnya. Karena digraf berarti dua huruf, sedangkan sya dalam tata tulis Sriwedari, KBJ, dan Simplified KAJ adalah aksara murda. Penjelasan di atas dibatasi untuk penggunaan aksara Jawa untuk menulis bahasa Indonesia. Hanya ada 4 diftong dan 4 digraf dalam bahasa Indonesia menurut EYD 2022. Dalam keterangan di atas, maka hanya ada 2 diftong yang tidak memiliki grafem aksara Jawanya, yaitu oi dan ei. Lalu bagaimana? Ya, terpaksa di aksara Jawa melakukan penggabungan dua aksara. Contohnya, boykot, amboy, geyser, survei.
Contoh terlampir dalam gambar adalah perbedaan dua vokal berturutan ai, di mana pada kata malaikat, vokal berturutan ai ini bukan diftong, sedangkan pada kata balairung, vokal berturutan ai ini adalah vokal rangkap atau diftong. Taunya dari mana? Mudah saja. Cek penggalan suku kata dalam KBBI. Catatan tambahan, sistem ejaan atau tata tulis yang digunakan ini adalah Simplified KAJ. Boleh juga dengan tata tulis kuno atau Kawi atau tradisional KAJ yang memiliki grafem Dirgamure dan Mure Raswadi serta memiliki aksara rekan yang lebih komplit, di mana digraf juga ada di situ untuk mengadaptasi penulisan dalam bahasa Indonesia. Kalau menulis bahasa Indonesia dengan aksara Jawa Paugeran, Sriwedari, dan KBJ, maka diftong dan beberapa digraf tidak bisa terakomodasi dengan baik. Kalau nggak paham, bisa tanya lagi di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara beli produk di Toko Bahno. Toko Bahno ada di Shopee dan Tokopedia. Atau jangan lupa like dan subscribe juga video ini. Oke, matur nuwun.